Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kembali pada pembahasan Labor Economics dan kali ini kita akan bahas Labor Economics pada ekonomi makro atau macroeconomics. Teman-teman pasti memahami bahwa ekonomi ketenagakerjaan tidak hanya di ekonomi mikro, tapi kita juga akan membahas atau kita juga ada pengaruhnya pada ekonomi makro. Bisa kita lihat contohnya populasi di Amerika Serikat. Kira-kira sekitar lebih dari 246 juta, mereka dinilai sebagai angkatan kerja atau orang-orang yang eligible untuk bekerja. Yaitu sekitar di atas 60% dari total populasi yang ada. Sehingga di sini kita bisa lihat bahwa sebagian besar kita sudah masuk ke dalam eligible civilian population atau sudah masuk ke dalam orang-orang yang mampu atau dihitung bisa bekerja. Tetapi ada yang dianggap sebagai non-eligible di dalam ekonomi ketenagakerjaan. Contohnya adalah masih anak-anak yang masih kecil-kecil gitu ya, masih anak-anak usia di bawah 17 tahun. Atau orang yang sedang melaksanakan atau mendapatkan sanksi pidana atau perdata di penjara. Ataupun teman-teman yang mungkin sudah pahami ada tentara. Tentara kita anggap sudah tidak berkewajiban untuk bekerja kembali karena sudah bekerja di serve atau melayani negara. Kalau di Amerika Serikat memang under 16 tahun ya, kalau di Indonesia under 17 tahun atau 18 tahun ya. Nah, di dalam ekonomi makro kita juga memahami bahwa problematika untuk ekonomi ketenagakerjaan adalah unemployment atau pengangguran. Pengangguran ini kita bisa bagi secara secara global saja. Kita bisa bagi menjadi dua kalau kita bahas pada ekonomi ketenagakerjaan, yaitu friksional. Ya, friksional ini untuk teman-teman yang nantinya sudah selesai gitu ya, sudah lulus dan sedang mencari kerja. Tapi kalau pas lulus sudah bekerja akan baik ya, berarti sudah tidak unemployment kembali. Sudah employee gitu ya, sudah menjadi pekerja. Tapi teman-teman yang belum bekerja di saat sudah selesai kuliah ataupun sekolah, maka kita anggap sebagai frictional unemployment. Dan ada juga biasanya ini yang paling besar, frictional unemployment. Dan yang kecil sekitar 1,5 dari pembagiannya, itu kita sebut sebagai structural unemployment. Yaitu di mana si pekerja itu tidak lagi dibutuhkan. Karena apa? Karena sudah ketinggalan teknologi. Sehingga orang-orang inilah, yang 1,5% inilah adalah orang-orang yang diperlukan untuk kembali di training gitu ya, dilatih, lalu dinaikkan lagi skillnya, keterampilannya. Sehingga ini adalah teman-teman yang tadinya tidak mampu menjadi mampu di sisi ekonomi tenaga kerjaan. Lalu kita akan menanyakan apa sih arti dari jumlah, kalau supaya nggak ada pengangguran ini Bu, bagaimana caranya kita bisa memahami how to make the good employment number gitu ya. Seberapa besar sih jumlahnya yang harus bagus itu. Ya, ini contoh saja simulasi. Apabila ada populasi 300 juta, maka 250.000 per bulannya akan masuk ke dalam pasar tenaga kerja. Dan kita pahami 100.000 per bulannya mereka akan masuk ke dalam retirement atau mereka dikirim kuliah lagi, sekolah lagi, training lagi. Maka sekitar 150.000 harus ngendon nih di sini ya. Harus bekerja menjadi laborers. Nah, itu kira-kira saja. Itu yang kita bilang pasnya di situ. Good employment number. Nah, itu adalah ekonomi ketenagakerjaan yang kita bahas di sisi makroekonomi. Baik, untuk sesi berikutnya kita akan ketemu lagi di pembahasan ekonomi ketenagakerjaan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.